Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah la haula wala quwwata illa billah. A'udzubillahi karama wal fadla wal izza. Dengan yang saya hormati, saya Muarifin selaku Ketua GP Ansor PAJ Bati Alit dan beberapa jajaran yang saya hormati, Bapak Sahabat Haji Samsul Anwar SD selaku Ketua Pimpinan Cabang GP Ansor Kabupaten Jepara dan jajarannya. Sahabat-sahabat yang saya hormati, marilah kita melanjutkan pertemuan yang dulu sempat tertunda karena pandemi. Tapi sebelumnya marilah kita puji syukur terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala karena di kesempatan ini kita bisa melanjutkan aktivitas yaitu ngaji streaming dari GP Ansor PAJ dengan ucapan alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah. Kedua kalinya salawat ma'asalam kita aturkan ke pangkuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan mahabbah kita terhadap beliau, kita selalu mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti dan selalu didukung umat yang selalu mahabbah terhadapnya. Amin Allahumma amin. Biqaulina wa biqaulikum Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa yuwaji wa dzurriyyati wa ikhwani wa ila hadrati jami'i awliya ilahi tis'ah ila hadrati awliya ila wa ulama'ina fi fadlatina jibara wa ila hadrati mu'assis nahdatil ulama Syekh Hasyim Asy'ari wa ila hadrati mu'assis GP Ansor jiwa hasbuh wa usulihima wa furu'ihima wa ahli silsilatihima wa tariqatihima wa awlatihima man tabi'ahuma ila yaumiddin bila khadri khasatan ulama ina fi nahlin fi baladina Jepara khasatan di Haji Fauzan bila khadratin ma'alifatul kitab di Haji Al-Ma'sum al-Jubjah wa farallahu dhunubahu wa syadara yubahu wa nawara kuburahu wa yuli darajati fil jannah. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Kita melanjutkan yaitu masih di masalah ula, yaitu tentang ziarah kubur dan bacaan-bacaannya yang kita haturkan kepada orang yang sudah mati, apakah itu bisa wusul atau tidak. Itu di kitab Ahlussunnah wal Jamaah semua itu bisa wusul. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ziyadatun minal fakiri fil wasiyatil Mustafa ya'ani tasaddaq alal mautika alal mautaka fa inna Allah ta'ala qad wakkala malaikatu yahmiluna sadaqatil ahya'i ilaihim. Setelah itu apa yang terjadi setelah diberi sedekah dan
pahala dari sedekah tersebut diaturkan kepada orang yang sudah meninggal. Fayafrahuna biha asaddama kanu yafrahuna fid dunya wa yaqulu, dan dia mendoakan, si mayit mendoakan kepada orang-orang yang sudah memberi sedekah, membuatkan sedekah untuknya, Allahumma ghfir liman nawwara qabrana wa basyirhu bil jannati kama basarana, seperti beliau memberi membungakan biha dengan sedekah tadi. Setelah ahlul mayit yang masih di dunia ini ada niatan dan dibuktikan dengan terwujudnya hajatan, baik itu kecil maupun besar, apalagi nyampe mendatangkan seorang ulama, tokoh yang ditokohkan di situ majelis atau yang ditokohkan di situ kota atau desa. Ini menurut Ki Haji Ali Masum Al-Jogja, menurut di kitab Wasiatul Mustafa, dengan bunyinya ada bunyi hadis bahwa tasaddaq ala mautaka fa innallaha qad wakala malaikatu yahmiluna sadaqatil ahya'i ilaihim. Keluarga mayit membuat hajatan, atau orang Jawa mengatakan selamatan. Ana kalane selamatan iku 40, ana kalane 7 dina, ana kalane 100, ana kalane 1000, ana kalane mendhak. Qad wakalal malaikatu, maka dengan terjadinya selamatan atau hajatan tersebut, baik itu yang diperingati pada 100 harinya atau 7 harinya, wakalal malaikatu sadaqatil ahya'i ilaihim, maka beberapa malaikat diutus oleh Allah untuk menyampaikan kepada si mayit pahala-pahala dari sedekah yang dibuat oleh ahli mayit yang masih di dunia. Setelah itu apa yang terjadi terhadap mayit? Fayafrahuna biha asadda maka yafrahuna bi fid dunya. Setelah itu, setelah dikasih oleh malaikat, yaitu pahala dari sedekah yang dibuat oleh ahli mayit, kerabat-kerabat mayit yang masih hidup, fayafrahuna, maka dia berbingar-bingar wajahnya, berbingar-bingar dengan adanya kiriman pahala yang dilewatkan oleh malaikat atas izin Allah tadi. Fayafrahuna bi asadda man kana yafrahuna, tidak ada yang bisa membandingi kebingarannya si mayit ini di dunia. Kebingaran di dunia tidak bisa membandingi kebingarannya si mayit di dalam kubur setelah mendapatkan kiriman pahala dari malaikat tadi dengan izin Allah tadi. Nyampe-nyampe si mayit di dalam kubur berdoa kepada orang yang membuatkan atau mengirim pahala tersebut lewat sedekah tadi, Allahumma ghfir liman nawwara qabrana. Ya Allah, orang yang telah membuat sababiannya kuburku menjadi terang benderang ini, berilah dia kebingaran, berilah dia kebungahan, kesenangan, bil jannati, dengan swarga, kama basar nabiha, seperti saya diberi keindahan-keindahan pahala yang dilewatkan oleh malaikat sebab dengan adanya sedekah tadi. Ini doanya si mayit dalam kubur. Maka menurut Nahdlatul Ulama, alangkah indahnya setiap ada kematian kita
membuat sodakoan, membuat sodako, dan ganjaran pahala sodako tadi diaturkan kepada yang sudah meninggal. Ini pasti usul. Ini tertera di kitab Wasiatul Mustafa, yaitu hadis-hadis, termasuk hadis pilihan. Di situ hadisnya adalah hadis sahih. Itu maka di situ perlu kita lestarikan apa, yaitu ziarah kubur, memeringati kewafatannya si mayit. Ada kalanya di waktu 7 hari itu, kalau di desa kami tong dino setegawe ake berkat. Butuh apa berkat? Butuh berkat iki niate si ashabil musibah gawe sedekahan sing ganjarane sedekah mau diaturke maring wong sing wis makna usul. Saya yakin usul. Karena apa? Karena yang mengatakan adalah dari kitab Wasiatul Mustafa. Bahkan di situ Kiai Ali Maksum Jogja juga menerangkan seperti itu di kaidah sebelumnya. Nah ini, maka pada waktu sahabat Auf, sahabat Umar nyampe nangis-nangis menjelang kewafatannya, ini sahabat Umar nangis-nangis. Karena apa? Karena beliau ini mengkhawatirkan sepak terjangnya di masa hidupnya dengan sebagai pemimpin pada waktu itu. Kalau sekarang menjadi presiden, kalau masa-masa sekarang ya setingkat dengan presiden, menjalankan hukum pada waktu itu. Apa betul Sayyidina Umar itu betul-betul ikhlas? Apa betul Sayyidina Umar ini betul-betul adil? Apa betul Sayyidina Umar ini memang menjalankan hukum-hukumnya Allah pada waktu itu? Maka setelah itu, menjelang wafatnya beliau nangis. Karena apa? Karena khawatir kalau nanti di hari kematiannya, kewafatannya, ditanya oleh Allah sepak terjang dalam menjalankan kepemimpinannya itu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimallahu ta'ala wa nafa bihi wa bi ulumihi fid dharaini. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Summa qala Syekh rahimallahu ta'ala wa madhhabu syafi'iyyati yan anna sadaqata yasilu sawabuha ilal majdi bi ittifaq wa mal qira'anul fal muhtaru kama fi syar'il minhaji usulu sawabiha ilal majdi wa bagi jar'u jazzu bihi li'annahu du'a'un. Menurut keterangan dari Syekh Ali Maksum Al-Jogja, menerangkan bahwa di madhab Syafi'iyah, itu kebanyakan di Indonesia juga mengikuti madhab Syafi'iyah. Imam Syafi'i yang mempunyai qaul dua, yaitu qaul jadid dan qaul qadim. Beliau mengatakan, Imam Syafi'i mengatakan, madhabul Syafi'iyah mengatakan ya anna shadaqata yasilu sawabuha ilal mayyiti bittifaq. Dengan mufakatnya madhab Syafi'iyah, madhab Syafi'iyah, yaitu pengikut Imam Syafi'i, mengatakan dengan satu kata mengatakan bahwa sodako, pahala sodako itu bisa usul terhadap orang yang sudah meninggal. Ini bittifaq dengan kata sepakat madzhab Syafi'iyah, yaitu
semua pengikut Imam Syafi'i mengatakan bahwa orang yang masih hidup membuat sedekah atau membacakan Al-Quran dan pahala Al-Quran tadi, bacaan Al-Quran tadi dihadirkan kepada orang yang meninggal, maka pahala tersebut usul atau nyampe kepada orang yang meninggal tadi. Maka sudah menjadi tradisi kebiasaan orang Jawa. Orang desa kebanyakan mesti ono selamatan mitung dino, ono selamatan 40, ono selamatan nyatos, ono selamatan nyewu, ono selamatan mendak, dan seterusnya dan seterusnya. Karena apa? Karena beliau dididik dari kecil bahwa guru-gurunya orang tersebut adalah pengikut-pengikut Imam Syafi'i, dan pengikut-pengikutnya Imam Syafi'i dengan satu kata mengatakan bahwa pahala dari sedekah berbentuk apapun itu, pahalanya bisa nyampe kepada orang yang sudah meninggal. Jadi seandainya pada waktu selamatan 40 harinya si A, seandainya di situ dibacakan Al-Quran, malamnya nanti ada hajatan, dan semua pahala-pahala dari sedekah tersebut, semua pahala-pahala dari qiraatul Quran tadi dihadirkan kepada orang yang sudah meninggal, maka pahala tersebut bisa nyampe kepada orang yang sudah meninggal. Karena apa? Kok nyampe diberi sedekah seperti itu? Karena apa? Kok nyampe dibacakan Al-Quran dan pahalanya tadi dihaturkan kepada orang yang sudah meninggal? Apakah pada waktu masih hidupnya beliau ini tidak menjalankan kewajiban yang diwajibkan oleh syara, atau diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Sudah melakukan. Cuman kita hanya membantu, semoga dengan sedekah tadi, dengan bacaan Al-Quran tadi, maka dengan perbuatan tersebut alam kuburnya dilebarkan dan makamnya diterangkan oleh Allah sababiyah dengan bacaan Al-Quran, dengan sababiyah sedekah tadi yang dibuat oleh ahli waris yang masih hidup gitu. Nah, kita nggak usah ngeriwis. Kalau ada yang mengatakan tidak usul, ada yang mengatakan sebegitu, ada yang mengatakan begini, yang penting kita mengikuti NU aja. Semua ulama NU pasti ada dalil-dalilnya yang mengatakan bahwa pahala-pahala tersebut bisa nyampe di orang yang sudah meninggal. Itu ada faedahnya semuanya, tidak pernah angin jabur bodoh. Jadi semua itu sudah mengikuti aturan-aturan, sudah mengikuti paugeran dengan berbagai pertimbangan, dengan berbagai macam kitab yang dan disatukan dengan seperti ini, dengan adanya nanti dengan ittifaq tadi. Kalau sudah ittifaq, berarti hadis tersebut bisa keterangan tersebut bisa dikatakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa madhabul malikiyati annahu la khilafa fi fusulil sawabi shadaqati ilal mayyiti wa khalifa fil jawazil qiraatil mayyit. Menurut madhab dari Imam Malik, yaitu pengikutnya Imam Malik, juga mengatakan la khilafa fi wusuli sawabi shadaqati lil mayyit. Tidak ada pertentangan, tidak ada perbedaan antara madzhabul Malikiyah dan madzhabul Syafi'iyah. Semuanya mengatakan
usulu sawabi sedekati ilal mayyit. Semua mengatakan bahwa sedekah pahala dari sedekah tadi kalau dihaturkan kepada orang yang sudah meninggal itu semuanya bisa nyampe. Nah di situ keutamaan ada beberapa keutamaan nantinya. Wahtulifa fil jawazil qiraatil Qur'an qiraatil lil mayyit wal aslu fa aslu madzahibi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini. Amin. Walaupun di situ ada pertentangan, perbedaan dengan diperbolehkannya bacaan-bacaan lil mayyit. Wa dhahaba mutaakhiru ilal jawaziha wa huwa alladhi jara alaihi amalu fayasilu sawabu lil mayyit. Sama. Tapi di sini masih ada perbedaan sedikit tapi tidak begitu fatal. Dan di akhir perbedaan pendapat tadi menyatakan pendapat bahwa fayasilu sawabu lil mayyit tetap nyampe kepada orang yang sudah meninggal pahala-pahala tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fil majmu'i lil Imam Nawawi suila qadi. Rupane Abu Thayyibi yaiku Abu Thayyib. An khatmil Qur'ani fil maqabir faqala asawabul qari'i wa yakunu lil mayyit al-mayyit kal hadirina yurja lahu ar-rahmatu wal barakatuh wa yusabbahu wa yustahabbu qira'atul Qur'ani fil maqabir li hadzal ma'na. Menurut di kitab Majmu' yaitu karangannya Imam Nawawi Al-Bani mengatakan, ditanya salah seorang qadhi yaitu pemutus masalah yaitu Imam Abu Thayyib. Beliau dikasih pertanyaan an khatmil Qur'ani fil maqabir. Qala as-sawam bulil qari wa yakunu al-mayyitu kal hadirina yurja lahu ar-rahmatu wal barakatuh. Wa yustahabbu, dan dianjurkan membaca Al-Qur'an fil maqabiri li hadzal makna. Karena apa? Karena kalau kita membaca Al-Qur'an di makom, di kubur-kubur, makomnya wali, makomnya bapaknya sendiri, di makomnya ibunya sendiri, di makomnya eyangnya. Kalau dibaca di makom tersebut, maka si mayit ini bisa dikatakan orang yang termasuk orang yang hadir. Dan beliau ini mengharap rahmat dari Allah dengan adanya bacaan Al-Quran tadi. Tabarukan bil qiraatil Quran wa barakatan li qiraatil Quran. Beliau ini mengharapkan rahmat dari Allah dengan adanya bacaan Al-Quran tadi. Maka Abu Thayyib mengatakan wa istahabbu qiraatul Qur'ani fil maqabir hadzal makna. Maka dengan adanya pertanyaan tersebut, maka Abu Thayyib mengatakan dianjurkan, diperbolehkan, yaitu membaca Al-Quran di
di makom-makom, dan seperti membaca surat Yasin, seperti membaca Al-Baqarah dan lain-lainnya. Fadu'au akibal qira'atin aqrabu ilal ijabati wa du'au yang fa'ul masjid. Dan setelah membaca Al-Quran dianjurkan untuk berdoa, karena dan doa itu dianjurkan yang bisa menjadi sebab kepada si mayit ini menerima manfaatnya dari doa tersebut, seperti mendoakan semoga dilapangkan kuburnya, seperti semoga ditempatkan di Raudhah minaril jinan, kan seperti itu. Maka dengan adanya keterangan tersebut, kita bisa mengambil kesimpulannya bahwa boleh membaca Al-Quran di makom, boleh membaca zikir di makom dengan adanya keterangan tersebut. Demikian sahabat-sahabat yang saya hormati, semoga bisa bermanfaat bagi kita semua di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.